Halo guys, welcome back with me kembali dengan channel di sini. Apa kabar kalian semua guys? Kali ini kita mau bikin podcast bersama ibu negara, ya Yang cewek ibu gue negara sendiri. dong, biasa aja Givara gitu. Oh, peduli amat ya. Kita kali ini mau bikin podcast tentang jurusan kita sendiri yaitu teknik sipil. Karena gue sama ini orang sama jurusannya, kita satu jurusan dan satu kampus. Kita nggak usah sebutin lah ya kampusnya, universitasnya lah ya guys ya. Yang penting kita sini ngebahas teknik sipil secara keseluruhan. Ya mungkin disclaimer juga kalau pendapat-pendapat yang ada di sini atau mungkin omongan-omongan di sini berdasarkan pengalaman kami semua, dan ini bukan maksudnya tidak secara semua teknik sipil di kampus atau jurusan mas. Maksudnya di universitas lain itu sama, mungkin ada beberapa perbedaan, dan ya ini versi kami, jadi jangan dianggap bahwa ini semuanya di Sama, setiap itu sama guys ya. meratakan. Yaps, benar sekali. Dan di sini kita pakai perlengkapan seadanya ya adik-adik. Kita pakai Google Meet dan kita record ke OBS, dan gue pakai headset. Kita nggak ada perlengkapan yang proper. Oke. Mungkin perkenalan dulu untuk ibu yang ada di sini. Halo ibu. Assalamualaikum semuanya, halo guys. Oke. Nama aku Givara, biasa dipanggil Give, boleh gampangannya Give. Aku lulusan teknik sipil, aku udah lulus tahun 2020. Aku dari Purwokerto. Sekarang lagi belajar kerja. Aku masih belajar kerja sih, dan terbilangnya aku kerjanya belum sesuai bidang ya, kayak masih belum sesuai jurusan lah, masih belajar kayak gitu aja lah. Oke, kita mulai langsung dari awal pertanyaannya. Ya, awal dulu kita mau perkenalan dulu dengan jurusannya guys ya. Untuk awal-awal kita tanya dulu ke untuk Jive. Oke. Untuk Jive itu awalnya tahu nggak apa itu teknik sipil, jurusan apa sih itu, dan bagaimana pendapat tentang jurusan itu gitu. Kalau misalnya udah tahu gitu. Oke. Aku jawab ya. Jujur li, awalnya aku belum tahu teknik sipil itu apa. Aku kira itu tuh sebuah jurusan yang kerjanya di persipilan, tahu nggak sih? Kalau di kota-kota tuh biasanya ada kantor namanya Dinduk Sipil yang mengurusi tentang kependudukan gitu. Terus aku dikoreksi lah sama orang tua aku, bukan, itu tuh kayak ini, tetanggaku kebetulan ada yang kerjanya di bidang kayak gitu, konstruksi. Nah terus akhirnya ternyata aku baru paham juga, ternyata sipil tuh tentang bangun-membangun. Awalnya masih kayak pahamnya bangunan gedung aja sih, gimana cara membangun gedung gitu. Tapi ternyata nggak cuma gedung aja kan, banyak banget yang ada di bidang sipil itu. Gitu. Menjawab nggak sih? Menjawabkan. Ya. Awalnya belum tahu. Masih. Tahunya itu setelah sudah masuk kuliah atau belum? Sebelum dong. Kan aku milih jurusan itu karena aku sudah tahu tentang sipil tuh ngapain kayak gitu. Ya berarti cari tahu dulu sih. Berarti memilih itu berarti udah tahu ya sipil itu gimana ya? Iya, di bidang apa gitu belajarnya. Bukan seperti pengetahuan orang umum bahwa sipil itu ya orang pekerja sipil ya. Bukan ya? Bukan, awalnya sih kayak gitu memang, tapi enggak sih. Terus kenapa milih jurusan ini? Dari itu kan berarti udah paham ya bahwa teknik sipil itu tentang ya kurang lebih ya gedung segala macamnya. Sebenarnya banyak sih, ada transport air segala macam. Iya, luas banget sih ternyata. Kenapa tuh waktu itu? Awalnya itu sebenarnya jujur ya, aku milih jurusan ini tuh karena rekomendasi dari kakak. Aku selalu bilang kalau ditanya siapapun itu, kenapa kamu pilih jurusan ini gitu. Rekomendasi kakakku gitu. Kamu nggak pingin aslinya? Enggak, sebenarnya
apapun yang direkomendasiin terus aku mau gitu loh. Ya udah, kenapa enggak coba sipil ini gitu kan. Jadinya aku nurut deh apa kata kakakku dengan alasan katanya nanti prospek kerjanya bagus, kerjanya gampang, cari kerjanya gampang habis lulus gitu. Itu sih yang bisa alasan aku pilih sipil ya, jurusan sipil. Berarti bukan kemauan sendiri ya? Bukan. Karena rekomendasi aja. Iya, rekomendasi aja karena biasanya kan kakak gitu ya, dia udah berpengalaman gitu ya mencari pekerjaan dengan jurusan yang dia kuliah aslinya apa, terus dia rekomendasikan sebaiknya kamu better ambil jurusan ini deh gitu, karena ini tuh di mana-mana tuh sering gitu teknik sipil cari teknik sipil gitu banyak. Kalau awalnya pengen jurusan apa? Kalau misalnya pengen milih sendiri. Nah, awalnya tuh yang ada di pikiranku tuh pengen jurusan psikologi. Nah, tapi di suka aja kayak kayaknya seru nih aku belajar psikolog gitu. Terus Oke. tapi karena di universitas negeri yang ada di kota aku, Purwokerto, belum ada ya yang jurusannya psikologi. Akhirnya enggak deh. Nah, terus sebenarnya ada kepengen bahasa Inggris, biologi, pertanian tuh sempat masuk list juga sih. Tapi akhirnya sipil deh. Kayak gitu. Oke. Tapi tahu nggak teknik sipil itu nanti akhirnya akan kerja sebagai apa? Maksudnya beberapa pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan teknik sipil akhirnya. Karena kan tadi rekomendasi dari kakak kan. Maksudnya kakak bilang bahwa nanti kerjanya gampang. Nyari kerjanya gampang. Nah itu tahu nggak alasan, maksudnya emang nanti jadi kerja apa aja sih teknik sipil itu gitu? Pas awal-awal jujur emang aku belum paham ya, emang ini nanti kerjanya ngapain kita kayak gitu kan. Pas awal-awal belum tahu nih. Tapi seiring kuliah, seiring ikut pelajaran ya kan, sedikit-sedikit mudeng, sedikit-sedikit paham. Oh nanti kita kerjaannya intinya ngitung gitu. Kalau ada pekerjaan apa kita yang menghitung kayak gitu sih, mudengnya tuh wah nanti aku ngitung nih gini kayak gitu kan. Oke, menghitung. Maksudnya menghitung itu apa maksudnya? Ya kayak bikin rumah nih, terus sebelum bikin rumah kan kita harus merencanakan biayanya, atau sering kita sebut RAB, atau merencanakan kebutuhan, yaitu kebutuhan material, berapa tukangnya, kebutuhan ini berapa banyak semen yang kita butuhkan, berapa banyak pasir, gitu-gitu semua kan ada perhitungannya. Nah itu yang kita pelajarin. Jadinya ntar aku kayak gini nih, hitung fondasi kekuatan fondasi gitu-gitu. Terus nanti kerjanya aku kayak gitu tuh, kayak gini nih gitu. Lumayan rumit ya. Rumit nggak sih? Iya, rumit banget sih menurut aku. Nggak terbayang sih kalau pas kuliah tuh kayak nggak terbayang waktu kuliah aja belajar nih mumet banget ya, pusing banget ya, gimana nanti kalau udah kerja ya kan. Aku tuh sempat insecure sih, gimana ya, takut gitu lah. Dalam keluarga ada yang tahu teknik sipil tuh nggak, atau ada yang kuliah teknik sipil? Nah dari keluargaku nggak ada yang punya track record persipilan gitu ya. Ada tapi saudara jauh banget gitu, aku nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal gitu. Jadi keluarga dekat tuh nggak ada yang basicnya sipil. Padahal kebanyakan teman-temanku yang sipil itu ternyata keluarganya tuh mereka
sipil loh, basicnya loh kebanyakan. Oh makanya mereka pada kuliah sipil gitu ya. Ya. Tapi keluarga aku enggak sih, enggak ada. Banyak nggak sih yang berasal dari keluarga yang teknik sipil, maksudnya yang ada hubungan dengan teknik sipil atau yang tidak teknik sipil? Paling banyak yang mana? Paling banyak yang mana ya? Kayaknya tetap banyakan yang enggak ya. Iya nggak sih? Menurut kamu gimana? Menurut aku Ya, masih tetap banyakan yang enggak ya nggak sih? Iya kan? Apa banyakan yang dari basic sipil keluarganya? kalau secara tidak ada hubungan sama sekali dengan teknik sipil sih kayaknya nggak terlalu banyak sih. Pasti ada lah hubungan sedikit kalau menurutku. Bisa jadi sih. Jadi ada beberapa Omnya atau Pak D-nya gitu ya. ya seperti jurusan pada umumnya sih, kayak banyak juga yang udah punya tujuan gitu setelah masuk teknik sipil, maksudnya dari keluarganya biasanya. Menurut kamu banyakan yang ada hubungannya tetap? Ya hampir berapa persen? Hampir seimbang sih kalau kayaknya. Bisa jadi. Jadi ada orang yang nggak tahu teknik sipil itu apa, terus kayak nggak sengaja keterima, dan ada juga yang udah tahu teknik sipil itu apa tapi nggak ada background sama sekali gitu loh. Ada juga yang sudah ada background. Aku kayak gitu. Ya, oke lanjut aja. Karena kamu nggak terlalu paham tentang teknik sipil, kesan pertama kamu setelah masuk kuliah teknik sipil, bukan setelah ospek ya, ospek kan nggak termasuk gitu ya. Jadi tidak ada ilmu teknik sipil. Jadi setelah masuk dan mempelajari basic dari teknik sipil itu, kuliah segala macam, gimana kesannya pas semester 1? Wah, kesannya sih pas awal-awal kuliah tuh luar biasa sih, luar biasa beratnya ya. Benar-benar pas awal semester tuh hampir menyerah karena pelajarannya sulit, pusing, rumit, banyak tugasnya. Terus apalagi dengan kemampuan aku ya, otaknya aku bisa bilang pas-pasan. Kesannya susah sih, intinya susah gitulah. Nggak mudah. Belajar sipil tuh nggak mudah. Harus telaten, rajin, harus kuat mental, kuat fisik, itu penting banget sih. Ya. Maksudnya kuat fisik tuh kenapa tuh kuat fisik? Kok kuliah jadi kuat fisik nih? Kuat fisik ya? Iya. Emangnya kuliahnya apa ya kan? Kenapa karena tanpa aku ketahui sebelumnya, ternyata kalau kuliah di teknik itu mungkin nggak sipil doang, tapi ke teknik itu banyak tugasnya, berat, kita harus sering begadang. Bayangin aja dari kita SMA yang ibaratnya nggak tahu apa itu begadang ya, lebih santai gitu sekolahnya, terus tiba-tiba pas semester awal langsung harus begadang, harus mau nggak mau harus ngerjain tugas gitu. Harus kuat dong fisiknya, kalau enggak bakalan sakit. Aku sempat sakit juga tuh, jatuh sakit, kayak ibaratnya udah ambruk gitulah ya, tumbang akhirnya. Tapi untungnya nggak masuk rumah sakit sih, 2 minggu kayaknya nggak kuliah tuh tumbang guys, karena itu mungkin akumulasi kecapean dari ngerjain tugas, terus ospek juga kan, waktu itu ospeknya masih berat sih, ospeknya yang menuntut kita begadang juga. Di sela-sela ospek itu kita kan udah kuliah ya kan, udah kuliah kan kita kan. Nah, seingatku tuh gitu. Jadi pas mulai ospek kita kan udah mulai kuliah. Nah, gila. Kebetulan kayak ya pas semester itu pelajarannya ya pas langsung berat gitu, kayak udah ada tugas yang harus kita begadang gitu.
aduh, kalau ingat-ingat pengen nangis sih rasanya. Luar biasa gitu. Tapi alhamdulillahnya, positifnya bisa kuat itu karena banyak teman-teman ya. Kita nggak sendirian, aku nggak sendirian. Banyak teman juga yang capek, jadi capeknya ya bareng-bareng gitu. Sering banget ketiduran di kelas, kayak masih newbie banget lah ya begadangnya. Jadi sering banget lah aku sama teman-teman aku ketiduran di kelas. Pasti ada lah di antara kita tuh gantian. Matkul ini dia yang tidur, terus matkul ini aku yang tidur, kayak gitu. Terus masih dulu tuh masih pelor banget sih aku pas awal-awal semester, kayak yang lainnya pada ngerjain tugas nih, aku nempel kasur aja udah tidur. Pokoknya dulu tuh apa-apa tidur. Giva tidur. Oh, Giva tidur ya? Iya, tidur. Bangun tidur, Giv? Ya, bangun tidur. Tidur mulai hidupnya kayaknya tuh dulu. Karena masih belum terbiasa gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari pernyataan tadi kayaknya susah banget ya kuliahnya ya. Susah banget. Iya, kalau menurut aku ya sih. Susah Nggak tahu ya banget. yang jenius. Dari pengalaman itu banyak nggak apa maksudnya teman-teman yang gugur gitu kan ya, pada tahu sendiri lah itu kan susah banget, berat banget perubahan dari SMA ke kuliah, ditambah lagi dengan beratnya, maksudnya banyaknya tugas dari jurusan. Gimana tuh, banyak nggak tuh yang gugur? Kalau dibilang banyak sih enggak ya. Ada berapa sih ya? 1, tapi ada ya? 2. Ada yang gugur. Kenapa gugur ya? Namanya ya mereka pindah jurusan gitu, karena mungkin wah gue nggak bisa nih di sini, bukan passion gue nih, gue nggak bisa, nggak kuat. Akhirnya dia udah resign aja dari situ. Kebanyakan itu nggak kuat atau memang mereka merasain salah jurusan? Nggak tahu ya, mungkin dua-duanya. Ya nggak sih? Bisa juga kan? Bisa. Terus aku juga sempat ini mau menyerah juga, angkat tangan. Sampai nggak sering juga, nggak jarang juga aku kayak curhat gitu ke orang tua aku, ke bapak, ke ibu pas lagi ngerjain tugas di sana. Curhat apa tuh? Karena kan aku belum ngekos ya waktu itu ya, jarak dari rumah ke kampus tuh 30 menitan dan lumayan jauh lah. Masih nebeng di tempatnya temen. Kalau lagi ngerjain tugas banyak pasti aku ngechat, Pak capek, banyak banget tugas gitu kan. Terus kenapa aku jadi pengen? Terus kayak ini bukan cerita sedih ya. Aku terus pasti bapaknya aku balas, ya udah semangat berdoa kayak gitu kan. Selalu disemangatin. Ada tuh momennya, ada efek ya, suaranya ya dari chatnya. Di telepon apa di chat sih? SMS apa ya dulu ya masih ya. Bapakku tapi bisa tahu ya nada ngomongnya. Iya, aku nebak sih kayak pasti bapakku pasti semangat doa gitu kan. Terus aku baca tuh sama teman-teman, ada teman-teman di situ, terus aku nangis gitu. Kenapa gitu. Ya teman-teman nggak nangis sih, aku doang yang nangis. Udah, terus sampai rumah kayak ditanyain mau pindah aja pak gitu, sampai ditanyain mau pindah jurusan apa gitu. Berarti kan kayak orang tua tahu gitu loh seberapa beratnya kita mungkin melihat gitu. Oke. Terus kamu bisa sampai bertahan dan sudah lulus ya? Nah, apa sih pendapat kamu tentang orang-orang yang menyerah? Maksudnya yang keluar itu? Aduh, kenapa nanya itu sih? Ya pengen tahu aja. Pendapat orang yang menyerah? Ya maksudnya ya kita nggak tahu mereka menyerah atau mungkin ada pilihan lain kan. Maksudnya pendapat kamu tentang
orang-orang yang akhirnya keluar? Terserah mereka sih sebenarnya. Suka-suka mereka aja gitu. Juga sih. Kan karena kita nggak tahu alasan sebenarnya apa ya. Ya, Alasan yang beredar yang sudah menjadi rahasia umum, setiap ada teman kita yang keluar itu pasti karena nggak kuat kan. ya. Ya walaupun ada yang mungkin habis itu dia ikut SBM lagi, pindah jurusan, itu beda cerita ya. Ya. Itu ya karena nggak kuat mungkin. Ya nggak apa-apa kan, kemampuan tuh orang berbeda-beda ya. Ya Sangat jawabannya aman sekali ya. kemauan orang kan beda-beda, karena aku juga hampir ada di posisi yang mau keluar. Jadi ketika aku tuh udah mau keluar, pasti aku nggak bisa dengerin orang-orang lain kayak gitu loh. Jadi ya udah, cari aman aja, aku keluar deh. Aku nggak mau susah gitu, nggak mau menderita, nggak mau tekanan batin kuliah gitu kan. Ya udah, mungkin supaya mendamaikan diri pokoknya cari aman aja deh, aku keluar gitu. Ya nggak apa-apa kan, itu keputusan mereka masing-masing. Oke, selanjutnya. Dari sipil kan tadi bilangnya susah, berat. Maksudnya kayak banyak banget tugasnya, gitu kan. Tapi Ya, tetap ada organisasi kan di. Oh ya, tetap ada lah. Tetap ada organisasi, setiap kampus ada nggak sih pasti. Kamu sendiri join organisasi nggak? Oh iya, tentu saja. Walaupun sebenarnya aku gak orang yang nggak suka organisasi, benar dari SMP apa ya, aku tuh nggak suka organisasi benar-benar, nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi kalau misalnya aku ikut organisasi tuh sebagai formalitas aja loh. Kayak kalau ditanya kayak gini nih, ikut nggak? Oh ikut, aku ikut kok satu, tapi gitu. Aku ikut organisasi itu Salman. Kalau di kampus aku Salman namanya, Rohis, Rohani Islam kayak gitu. Itu pun cuma 1 periode aja. Jadi formalitas doang? Formalitas doang sih. Kayak biar ada pengalaman juga sih, aku kuliahnya aku ikut apa gitu. Oke. Terus pendapat kamu tentang mahasiswa yang ikut sama yang nggak ikut organisasi? Apa tuh? Kalau yang ikut organisasi, apalagi orang yang banyak ya ikut organisasi inilah itulah, banyak, keren sih. Kayak aku sebenarnya pengen gitu jadi mereka, produktif ya kan. Terus walaupun dia organisasi tapi kok dia tetap bisa ngerjain tugas, tetap bisa kuliah. Nah yang kayak gitu tuh aku ngerasa amazed banget sama mereka gitu loh. Terus karena aku ngeliat mereka tuh ikut organisasi emang banyak untungnya sih, kayak jadi banyak relasi, wawasannya tambah luas gitu. Tuh yang aku pengenin dari ikut organisasi sih. Tapi ya aku males gitu, nggak mau yang banyak-banyak organisasinya. Terus yang nggak ikut organisasi ya udah nggak apa-apa, itu kayak ada di pihak aku. Temennya aku tuh yang nggak ikut organisasi, temennya aku. Tapi kan kamu ikut organisasi. Iya, tapi kan karena ya buat ikut-ikut aja gitu. Sebenarnya aku bisa aja nggak ikut. Emang awalnya kenapa bisa ikut? Ya karena itu aku harus ikut satu gitu lah, paling nggak satu gitu lah. Memang keinginan sendiri untuk ikut minimal satu gitu. Keinginan sendiri. Oke. Pengaruh nggak organisasi dengan hasil kuliah kamu? Enggak. Tapi kan banyak tuh yang organisasi tapi kuliahnya lambat. Jadi lambat. Iya, ada sih beberapa. Kalau di aku nggak ngaruh sih, mungkin ya itu kembali ke orangnya masing-masing sih, kembali ke. Padahal kamu di awal tadi bilangnya bahwa kuliahnya berat. Iya, banyak tugas. Terus kamu ikut organisasi. Abang di organisasi nggak ada kerjaan? Kegiatan. Iya, kegiatan. Oh iya, aku tuh milih organisasi yang sekiranya tuh santai gitu loh. Nggak terlalu banyak kegiatan, kayak aku masih bisa handle lah gitu.
Oke. Begitu. Gak yang berat-berat. Oke. Terus selanjutnya, matkul yang paling gampang dan yang paling susah. Sebutkan alasannya kenapa. Matkul. Kayak kalian yang harus nonton kan harus tahu dong apa aja matkul ya kan. Matkul sipil tuh apa aja harus tahu kan. Mau nanya kamu nih, harus tahu. Ya udah, aku kasih tahu nih, ada matkul di teknik sipil namanya analisis struktur. Itu tuh jadi matkul momok banget buat aku. Tapi disclaimer dulu ya guys ya, namanya bisa beda-beda setiap universitas. Iya benar. Yang penting dia menghitung analisis tentang struktur. Itu tuh ada, kita singkat aja AS ya, analisis struktur. Ya. AS1, AS2, AS3, sama ada ASMM atasnya lagi. Nah itu di setiap tingkatan AS itu, AS1 sampai 3, aku itu ngulang semua guys, percayalah. 1 sampai 3 tuh aku ngulang semua. Kalian bisa paham lah ya berarti gimana kemampuan otak aku ya kan. Stupid lah. Akhirnya aku harus ngulang karena menurut aku tuh berat banget. Aku orangnya tuh yang susah mudengnya loh, harus jelas clear baru aku mudeng. Karena AS itu banyak hitungannya, jelimet, harus paham banget baru kita bisa ngerjain. Jadi lumayan pusing sih buat aku. Itu yang paling susah. Tapi setelah ngulang ya, alhamdulillah nggak dapet A sih, cuma AB yang ada yang CD jadi AB gitu kan, lumayan ya. Terus berarti yang itu tersusah. Yang termudah apa? Matkul agama agama bahasa Indonesia. Mudah kan? Yang mudah tuh yang nggak ada hubungannya dengan sipil apa kok. Jurusan teknik sipil dan jurusan lain itu lebih susah atau lebih mudah? Maksudnya? Dibandingkan jurusan lain, teknik sipil dengan jurusan lain. Ya kan aku nggak pernah kuliah jurusan lain. Ya maksudnya dari cerita-cerita orang lain gitu. Menurut kamu susah nggak sih? Atau sebenarnya gampang aja gitu? Kalau misalnya dilihat dari tugasnya sih memang yang aku jawabnya ya, gitu ya. Sepenglihatannya aku kayaknya tuh teknik tuh yang paling banyak deh. Kedokteran juga di kedokteran, teknik tuh mungkin lebih banyak ya tugas-tugasnya dari jurusan lain. Mungkin ya, aku nggak tahu juga jurusan lain. Tapi kadang aku juga ngeliat temen-temenku jurusan lain pada begadang juga kok. Jadi mungkin tergantung jurusannya ya. Tergantung jurusan apa? Tergantung orang. Tergantung apanya ya? Jurusannya lah. Ya kan siapa tahu ada orang rajin. Ya bisa juga sih. Bisa juga kayak gitu. Oke. Lanjut. Mahal nggak kuliah di teknik sipil? Untuk peralatan segala macam. Maksudnya bukan dari bayar kuliahnya ya, karena bayar kuliah kan relatif ya, dari universitas beda-beda, mau swasta mau negeri kan beda-beda ya. Kita lihat dari maksudnya alat-alatnya, terus kebutuhan kuliahnya gitu. Itu mahal nggak sih menurut kamu? Enggak sih, biasa aja. Karena dulu sih katanya kita suruh membeli yang namanya apa ya? Pulpen apa tuh ya namanya? Kalkir itu. Tapi kan nyatanya nggak beli juga nggak apa-apa ternyata. Kamu udah beli ya? Nggak, kita nggak pakai juga. Iya, udah nggak pakai. Katanya itu mahal soalnya.
Tapi kayaknya di Palingan universitas lain kayaknya masih ada yang pakai deh. masih ada yang pakai ya. Kalau nggak salah ya. Itu. Terus palingan kayak awal semester beli buku gambar, penggaris. Itu kan normal aja. Terus iya, pulpen tebel gitu-gitu normal aja sih. Palingan fotokopi Iya. buku, fotokopi materi kayak gitu. Yang lumayan menggocek mengocek saku itu waktu skripsi sih. Nah, kalau skripsi emang tergantung jurusannya ya. Maksudnya tuh terasa keluarnya uangnya gitu, terasa gitu. Oke. Tapi ya insya Allah masih bisa terjangkau sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Tadi kan soal matkul ya, yang paling susah ya. Nah, ini secara apa yang kesusahan lah paling berat menjalankan kuliah di teknik sipil itu apa sih? Hal yang paling berat. Menurut aku sendiri ya, aku rasain beratnya tuh karena otaknya aku nih gak pinter-pinter banget, gak serajin itu, gak pribadi itu. Iya, pribadi. Oke. Itu yang bikin aku berat. Terus tugasnya banyak, susah. Aku tipe orang yang harus diajarin dulu, susah lah pokoknya lah. Terus itu sih tugas-tugasnya. Terus kalau skripsi itu harus ada partnernya gitu supaya mudah menjalaninya. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Menyesal atau enggak kuliah di teknik sipil? Kan udah lulus. Iya, enggak sih, menyesal enggak dong. Kayak walaupun aku belum kerja yang proper banget, tapi aku udah lulus sipil nih. Insya Allah aku harus dapat kerjaan yang lebih baik gitu loh. Dengan aku punya S1 sipil ini, tapi lumayan beban sih, kayak lu kuliah sipil susah banget loh dulu pas kuliah gitu. Masa kerjanya kayak gini gitu. Jadi itu lumayan buat aku mikir juga sih, aku harus dapat kerjaan yang lebih baik. Gak bikin aku menyesal kok. Seneng kok. Oke. Itu aja untuk podcast kali ini. Mungkin nanti kita bisa bikin part 2 guys ya. Iya, semoga ini bermanfaat. Semoga ini banyak yang nonton. Aku boleh promo YouTube aku nggak sih? Boleh. Aku juga cerita tentang sipil-sipilan, tentang curhat pengalaman aku. Tapi uploadnya setahun sekali ya guys ya. Setahun sekali. Ada di YouTube channel aku guys. Jangan lupa subscribe, tonton sampai selesai karena yang aku butuhkan sekarang adalah 4.000 watching time. Di Fararo Yanisa bisa nggak sih ditulis gitu? Bisa kalau diedit, tapi aku nggak mau. Kampret lu. Oke, bagi kalian yang mau bikin ini jadi part 2, kalian bisa like and comment guys ya. Kalau kalian bisa juga ngasih pertanyaan-pertanyaan selanjutnya untuk di podcast selanjutnya, mungkin tentang teknik sipil, atau kita bisa menuju ke jurusan lain. Kalau gue punya teman yang bisa gue podcastin ya. Tapi kayaknya kita akan lebih ke teknik sipil dulu karena lebih banyak temannya. Oke guys, jangan lupa like and subscribe. Semoga kalian suka dan semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Bagi yang banyak bertanya tentang jurusan teknik sipil itu gimana segala macam, kalian bisa komen aja di bawah, dan mungkin selanjutnya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan mungkin pertanyaan yang barusan sedikit mewakili pertanyaan kalian. Oke? Oke, thank you guys. Oh ya, selamat puasa kalian semua. Ya, bagi yang menjalankan. Udah kamu yang tutup aja lah. Lebaran. Uploadnya habis lebaran, udah gak selamat puasa lagi. Hah? Uploadnya besok. Oh, besok. Iya. Oke guys, bye.
Bye bye. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam.